Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat, imma nikmat zahir atau nikmat batin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan semua umatnya sampai pada hari kiamat. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab Bapak Haji Sujai Soleh SAG MSI. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ramadan Martadinata dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis, dari kelas 1D. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 555-424-0146. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Di sini yaitu pertemuan pertama ada pengenalan mata kuliah, pengenalan teknik dan metode pembelajaran, peraturan pembelajaran. Di pertemuan kedua itu membahas mengenal jenis kata, penjelasan kata dalam bahasa Arab. Penjelasan kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, yaitu ada fi'il, isim, dan huruf. Fi'il adalah kata kerja, namun tidak semua fi'il adalah kata kerja, tetapi setiap kata kerja itu sudah pasti fi'il. Contohnya adalah kata soluha yang bermakna telah baik. Dari sisi makna saja kita bisa mengetahui telah baik itu bukan kata kerja, tetapi lebih kata sifat. Fi'il terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi yaitu masa lampau, artinya untuk perbuatan masa lalu. Contohnya alima, itu artinya telah mengetahui. Dan fi'il mudhari itu kegiatan yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Contohnya ya'lamu, artinya sedang mengetahui atau akan mengetahui. Fi'il amr, selanjutnya itu fi'il amr. Fi'il amr yaitu kata perintah. Contohnya i'lam. Fi'il amr itu kata perintah. Contohnya itu i'lam, artinya ketahuilah. Selanjutnya itu kata isim, artinya kata benda, bisa tempat atau benda. Contohnya itu kitabun, qalamun, masjidun, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada huruf, kalimat huruf, kata huruf. Harfin atau huruf dibagi menjadi 2, yaitu huruf hijaiyah dan huruf al-ma'ani. Huruf hijaiyah merupakan huruf yang biasa kita temui, yaitu kayak alif, ba, ta. Dan huruf al-ma'ani merupakan huruf yang bermakna, yang memiliki 5 huruf, yaitu kayak wa, summa, fa, kabi. Nah, itu adalah pembahasan pertemuan kedua. Dilanjut kita pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga itu membahas tentang kalimat aktif, pasif, negatif, perintah, larangan, dan tanya. Contoh kalimat aktif yaitu qatafa Muhammadun al-Baradatan. Jika ingin dijadikan kalimat pasif, contoh kalimat aktif itu qatafa Muhammadun al-Baradatan. Qatafa itu fi'il, Muhammadun itu fa'il, dan al-wadatan itu maf'ul. Contoh kalimat pasif, qutifa al-waradati, yang artinya dia memetik bunga. Kalimat negatifnya adalah kalimat negatif adalah kalimat yang menyangkal atau suatu hal. Contohnya laysa zawaharun. Kalimat perintah adalah kalimat yang menunjukkan kata perintah. Contohnya idrib ya imam. Lalu ada kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang menunjukkan akan suatu larangan. Contohnya la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Nah, itu contoh kalimat larangan. Selanjutnya ada kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang menunjukkan pertanyaan. Contohnya itu man aina anta. Nah, itu adalah pembahasan di pertemuan ketiga. Dilanjut dengan pembahasan pertemuan keempat.
Pertemuan keempat itu membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah setiap susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar dinamakan dengan jumlah ismiyah. Jadi mubtada dan khabar itu dinamakan jumlah ismiyah. Contohnya ad-darul wasi'atu. Lalu jumlah fi'liyah adalah setiap susunan kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il dinamakan dengan jumlah fi'liyah. Nah, kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il itu dinamakan jumlah fi'liyah. Contohnya lama al-bar'u yaskutu salzu. Nah, lanjut dengan unsur utama adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Subjek disebut mubtada dan merupakan bagian pertama dari kalimat dan harus berupa kata benda atau kata ganti. Sementara predikat disebut khobar yang merupakan bagian kedua dari kalimat dan tidak harus berupa kata benda atau kata ganti. Unsur tambah terdiri dari objek dan keterangan. Objek disebut maf'ul bih yang merupakan sasaran dari tindakan yang dilakukan, sementara keterangan merupakan kalimat yang menunjukkan tempat dan waktu. Itu adalah pembahasan di pertemuan keempat. Dilanjut pertemuan kelima. Pertemuan kelima itu kita pengenalan tasrif dan implikasinya terhadap perubahan makna. Yang pertama itu pengenalan tasrif. Tasrif itu proses perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab, terutama pada kata kerja fi'il. Berdasarkan waktu zaman, pelaku fa'il atau objek maf'ul. Tasrif mengubah kata kerja menjadi berbagai bentuk sesuai dengan pola tertentu yang berfungsi menunjukkan perubahan waktu, jumlah atau keadaan gramatikal lainnya. Contohnya fi'il doroba yang berarti memukul, bentuk lampaunya itu doroba, dia laki-laki telah memukul. Bentuk sekarangnya itu yadribu, dia laki-laki seorang pemukul, sedang memukul maksudnya. Bentuk perintahnya itu idrib, pukullah. Itu selanjutnya implikasi terhadap perubahan maknanya. Itu dengan perubahan bentuk kata, makna kalimat dapat berubah tergantung pada waktu atau peran pelaku. Dari doroba, dia memukul, berubah menjadi yadribu. Nah, itu contohnya dari berubah tergantung pada waktu dan peran pelakunya ya. Dari doroba, dia memukul, menjadi yadribu, dia sedang memukul. Itu artinya kini menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung di masa sekarang, bukan masa lalu. Jadi tadi itu tindakan yang menunjukkan masa sekarang, bukan masa lalu, kayak gitu. Begitu sama saja halnya jika dirubah menjadi duriba, maknanya menjadi dia telah dipukul, menunjukkan perubahan subjek dari pelaku menjadi objek. Perubahan dalam tasrif sangat penting karena membantu menentukan makna secara tepat sesuai dengan konteks dalam sebuah kalimat. Nah, itu dia pembahasan di pertemuan kelima. Dilanjut dengan pertemuan yang keenam. Pertemuan keenam itu membahas mengenal jamak teratur dan jamak tak teratur dan pola-polanya. Yang pertama itu mengenal jamak teratur dan jamak teratur. Jamak teratur atau jamak salim ya, biasa disebut juga. Jamak teratur adalah bentuk jamak yang pembentukannya mengikuti pola yang tetap tanpa perubahan signifikan pada kata dasarnya. Jamak mudzakkar salim, jamak untuk laki-laki itu namanya mudzakkar. Nah, polanya adalah menambahkan waw dan nun, una, waw mati dan nunnya, una. Untuk keadaan rafa yaitu ina, ya ina. Untuk keadaan nasab dan jar, ina itu untuk keadaan nasab dan jar, dan guna itu untuk keadaan rafa. Contohnya itu kayak muslimun, seorang muslim, berubah menjadi muslimuna, orang-orang muslim. Nah, selanjutnya jamak muannas, jamak untuk perempuan. Nah, jamak untuk perempuan itu disebut juga dengan jamak muannas. Polanya yaitu menambahkan ta, alif dan ta pada akhir kata. Contohnya muslimah menjadi kan muslimah, kalimat muslimah itu seorang muslimah, berubah menjadi muslimatun yang artinya muslimah.
Kan itu di muslimatun, di akhirnya itu di mim itu ada alif dan di akhirnya itu ada ta. Selanjutnya itu ada jamak tak teratur atau jamak taksir, biasa disebut jamak taksir ya. Jamak tak teratur adalah jamak yang tidak mengikuti pola tetap dan bentuk kata dasarnya sering berubah. Ada beberapa pola umum dalam jamak tak teratur atau jamak taksir. Contoh pola jamak taksir itu ya fu'ala untuk kata benda seperti alimun, seorang ulama. Berubah menjadi ya, contoh pola jamak taksir itu kan kayak dari fu'ala ya. Itu kata benda kayak seperti alimun, seorang ulama, berubah menjadi ulama, yaitu yang berarti ulama-ulama. Atau fu'ul untuk kata benda kitabun, yaitu sebuah buku, berubah menjadi kutubun, buku-buku. Perbedaannya itu jamak teratur itu ya singkatnya sih mudah dikenali karena pola tambahan di akhir kata tanpa mengubah akar kata. Sedangkan jamak tak teratur itu mengubah bentuk kata aslinya dan polanya lebih bervariasi. Nah, itu perbedaannya. Itu dia pembahasan yang pertemuan ke-6. Kita dilanjut ke pembahasan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 itu membahas isim isyarah dan kata ganti orang dalam bahasa Arab. Isim isyarah itu kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu, baik itu benda atau tempat, dengan jarak yang dekat atau jauh. Untuk benda dekat itu contohnya kayak hadza, ini untuk laki-laki tunggal. Nah, bisa juga hadhihi, ini untuk perempuan tunggal. Sedangkan untuk benda jauh itu zalika, itu untuk laki-laki. Bisa juga tilka, itu untuk perempuan tunggal. Ya contohnya itu dari kayak contoh kata benda dekat ya. Hadza kitabun, ini sebuah buku. Ini kan itu kata benda dekat ya. Nah, untuk yang benda jauhnya itu kayak tilka sayyaratun. Nah, itu sebuah mobil. Nah, itunya itu kalimat itunya itu apa namanya? Contoh benda jauh kayak gitu. Kata ganti orang itu kita mesti domir, bisa disebut juga domir atau kata ganti orang. Kata ganti orang dalam bahasa Arab digunakan untuk mengganti nama orang atau benda. Contohnya yang tunggal, ana saya, anta kamu laki-laki, anti saya perempuan, anti kamu perempuan, huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Jamaknya itu nahnu kami, antum kalian, antuna kalian perempuan, ahum mereka laki-laki, hunna mereka perempuan. Contohnya itu huwa tolibun, dia adalah seorang siswa. Bisa juga antum asdiqa'u, kalian adalah teman-teman. Nah, itu adalah pembahasan di kalimat di pertemuan ke-7. Segitu saja dari hasil presentasi saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bila ada kata-kata yang tidak sopan atau yang berlebihan atau bagaimana, saya minta maaf. Qala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah bahkan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menuntut ilmu kebaikan, ilmu agama, supaya kita kelak bisa bersama-sama di akhirat nanti. Ya Rafa, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.